Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan, NPM saya 21170510082, saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan struktur komputer von Neumann dan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data atau RAM, yaitu Random Access Memory, di dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957, yang mana hampir semua komputer pada saat ini menggunakan arsitektur buatan John von Neumann ini. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, yang kedua unit control atau yang disingkat dengan CU, yang ketiga memori, dan yang keempat alat masukan atau input output. Komunikasi antara memori dan unit pengolahan terdiri dari dua register, yaitu alamat memori register atau MER dan yang kedua memori data register atau MDR. Pada von Neumann ini ada dua operasi kunci pada memori. Yang pertama, fetch atau alamat, yaitu nilai kembali tanpa mengubah nilai yang disimpan di alamat itu. Yang kedua, toko atau alamat dan nilai, yang mana menulis nilai baru ke dalam sel pada alamat yang diberikan. Pada toko ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, memori jenis ini adalah acak akses, yang berarti bahwa semua CPU dapat mengakses nilai array setiap saat, atau akses sekuensial seperti pada tab. Yang kedua, memori seperti ini disebut RAM atau Random Access Memory. Dan yang ketiga yaitu beberapa memori non-volatile atau ROM. Keuntungan arsitektur von Neumann. Yang pertama, fleksibilitasnya pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Sedangkan untuk kelemahan arsitektur von Neumann ini yaitu instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Kemudian bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jadi artinya jika bandwidth program dan datanya itu berbeda maka tidak akan bisa. Dan yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Yang selanjutnya, arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satunya yang lain untuk data atau RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Artinya jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka pada arsitektur Harvard ini kedua memori tersebut dipisahkan. Kelebihan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Jadi bandwidth program dan datanya itu bisa berbeda, itu bisa digunakan. Sedangkan di von Neumann tadi tidak bisa. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data dapat terpisah. Maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Sedangkan untuk kelemahan arsitektur komputer model Harvard ini yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Dan yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di dalam ROM. Ini adalah diagram arsitektur von Neumann dan Harvard. Pada
Von Neumann itu input, memori, processing unit, dan control unit, kemudian output. Sedangkan Harvard, RAM, CPU, dan ROM. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.